Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Sejak 2 Agustus 2021, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran mengenai vaksinasi bagi wanita yang sedang hamil, dan dalam surat tersebut vaksinasi ibu hamil bisa dilakukan setelah usia kandungan 13 minggu. Pemerintah telah mengizinkan wanita yang sedang hamil untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ibu hamil sebaiknya dilakukan setelah usia kandungan 13 minggu. Pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil menggunakan 3 jenis vaksin, yakni vaksin Moderna, Pfizer, dan juga Sinovac. Kebijakan pemberian vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil ini diambil setelah melihat kasus COVID-19 terhadap ibu hamil meningkat di kota besar dalam keadaan berat, khususnya ibu hamil dengan kondisi tertentu. Dalam prosedur pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil tidak ada perlakuan berbeda. Ibu hamil akan melewati tahapan screening seperti pengecekan suhu tubuh, tekanan darah, dan juga ditanyakan riwayat penyakit yang dimiliki. Pemberian dosis pertama vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dimulai pada trimester kedua kehamilan. Sementara untuk pemberian dosis kedua dilakukan sesuai dengan interval jenis vaksin COVID-19. Baik, untuk membahas lebih lanjut tentang vaksinasi bagi ibu hamil, apakah aman untuk kandungan dan apa saja yang perlu diperhatikan agar ibu hamil bisa melakukan vaksinasi, kita akan berbincang bersama Dr. Ari Kusuma Januarto selaku Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Selamat pagi, Dok, apa kabar? Selamat pagi, Andika. Baik, ini kabar baik sebenarnya bahwa akhirnya ibu hamil bisa mendapatkan vaksin. Ini sebelum kita berbicara tentang paparan ya pada ibu hamil, ini kan tadinya sebelumnya belum jadi prioritas atau mungkin bukan yang difokuskan untuk divaksin. Akhirnya bisa. Apakah memang melalui proses uji coba dulu sebelumnya atau seperti apa akhirnya ada pertimbangan untuk ibu hamil divaksin, Dok? Jadi memang kita tahu kalau ditanya uji klinis pastinya, uji klinis pada ibu hamil ini bisa dikatakan masih sedikit, bahkan mungkin jarang sekali belum ya. Namun kita tahu ada pertimbangan bahwa ibu hamil ini pertama adalah suatu keadaan ibu yang hamil, bahwa hamil itu bukan penyakit, hamil itu biasanya orang sehat kan ya. Dia hidup di suatu keluarga dan hidup di suatu masyarakat. Yang kedua, ibu hamil adalah kelompok rentan. Ini yang disampaikan. Apalagi kita tahu modalitas ibu hamil di Indonesia sendiri dengan angka anemia 49%. Yang ketiga, dari Center of Disease Control dari beberapa negara menyatakan bahwa ibu hamil itu mempunyai risiko yang cukup rentan. Jika terkena COVID ini, dia akan mengalami keadaan yang lebih berat. Sehingga oleh karena itu sepatutnya ibu hamil ini kita lindungi, yaitu dengan cara pencegahan, yaitu pemberian vaksin. Baik, jadi memang ada uji klinis walaupun belum banyak, tapi ini sudah dipastikan aman untuk ibu hamil. Dok, kalau tadi dokter bilang sendiri bahwa risikonya ibu hamil saat terpapar COVID-19 ini bisa jadi kondisinya lebih parah. Kondisi semacam apa sih yang bisa dialami oleh ibu hamil? Apakah ada yang cukup berbeda secara signifikan dengan perempuan lain yang memang tidak mengandung? Ya jelas ya, karena ibu hamil itu mempunyai imunitas yang lebih rendah daripada ibu-ibu yang lain. Oleh karena itu, pertama, ibu hamil tadi saya katakan bahwa ibu hamil itu karena saat ini di Indonesia ini banyak punya modalitas. Dia hamil itu dengan keadaan yang ya agak memprihatinkan. Ya, seperti tadi anemia ibu hamil itu sekitar 49%. Ada ibu hamil dengan kondisi obesitas. Ini semua akan membuat dia punya resiko. Tambah lagi, kita tahu bahwa COVID ini menyerang masalah pernapasan, paru, dan vaskuler. Artinya, ibu hamil kalau mengalami hal tersebut pasti punya resiko. Resiko buat ibunya sendiri maupun pada janin sendiri. Salah satunya adalah yang sudah terjadi, apalagi yaitu kehamilan-kehamilan prematur. Itu terjadi. Baik, Dok, kalau sampai saat ini berapa persen ibu hamil yang terpapar COVID-19 dan berapa persen juga akhirnya mengakibatkan kematian, Dok? Nah, kalau ditanyakan berapa persennya, memang kita lagi mengumpulkan data-data. Namun saya ambil data Jakarta. Jakarta itu sampai Januari sampai Mei ada 11% ibu hamil yang diperiksakan PCR-nya ternyata positif, artinya 1:9.
pada Juni-Juli ini meningkat 2-3 kali lipatnya. Artinya bisa meningkat sampai 24%, artinya 1:4. Ini semua ya karena ada hubungannya dengan varian-varian Delta yang mempercepat adanya mutasi maupun penularan. Jadi adanya ibu hamil, kalau berapa persennya, kalau tanya berapa sampai ke arah kematian, nah itu jelas sekali bahwa kematian pada ibu hamil ini sangat meningkat. Kita tahu kematian merupakan lagi PR di negara ini, ya, menurunkan angka kematian ibu. Nah, namun dari laporan yang ada di Kementerian Kesehatan, dari 2.373 yang dilaporkan kematian ibu hamil dari bulan Januari sampai bulan Juli, ada 20% disumbangkan oleh COVID pada ibu hamil. Nah, ini mungkin bahkan pada bulan Juli kemarin itu meningkat sampai 2-3 kali lipat dari kematian ibu hamil. Ya ini tadi, mengingat resiko dan beratnya. Bahkan ada ibu-ibu hamil yang meninggal karena dia berusaha mencari rumah sakit gak dapat zaman kemarin Juli, itu sehingga namanya DOA, death on arrival data, meninggal. Walaupun alhamdulillah saat ini sih bulan Agustus ini insya Allah sudah mulai menurun lagi. Baik, jadi memang ini kita lihat bahwa kondisinya memang kalau ibu hamil sendiri paparannya lebih cukup membahayakan, bahkan ada 2 nyawa di sini kan, ibu dan juga janinnya. Dok, setelah vaksin, gejala apa yang biasanya vaksin kan ada gejala lanjutan, gejala atau side impact. Dari ibu hamil sendiri, apakah biasanya terjadi gejala-gejala ringan atau gejala berat yang dialami setelah mendapatkan vaksinasi? Insya Allah selama ini ya, ini karena kita di Indonesia belum mulai ya, tapi dari data-data yang kita ambil dari studi observasi yang dilakukan di Amerika dengan negara lain, ada 35.000 ibu hamil yang dilakukan vaksin, dan setelah divaksin, insya Allah KIPI-nya lebih kurang sama dengan yang tidak hamil. Artinya tidak ada yang sangat maksimal jadi meningkat, tidak. Bahkan beberapa lebih rendah gitu, karena mungkin ya ibu hamil misalkan dia minum vitamin atau apa, jadi mungkin bisa lebih sehat. Karena justru di fase kehamilan biasanya vitaminnya lebih diperhatikan begitu ya dok ya. Dok, untuk jenis vaksin sendiri, apakah ada vaksin khusus yang memang dianjurkan untuk ibu hamil? Untuk vaksin pada ibu hamil, kami dari Pobis sebetulnya merekomendasikan seluruh vaksin itu bisa, ya karena itu didasari oleh beberapa penelitian, seperti ada penelitian di luar negeri, studi observasi yang menggunakan Moderna Pfizer, ya ada juga penelitian pada binatang, ya maupun ada dari organisasi namanya DART, Development and Reproductive Toxicology, itu selalu tidak ada masalah. Bahkan ada beberapa vaksin yang dianggap karena dia vaksin inaktif, ya itu seperti Sinovac itu adalah vaksin-vaksin yang pertama ini sejenis dengan apa yang diberikan, seperti contohnya vaksin influenza maupun TT yang pertama ini buat ibu hamil. Nah, namun dari Kemenkes sendiri sudah mengeluarkan edaran, insya Allah direkomendasikan yaitu Pfizer, Moderna, dan Sinovac sendiri. Oke, jadi hampir semua vaksin bisa diaplikasikan ke ibu hamil. Ini pertanyaannya, apakah seluruh ibu hamil bisa divaksin? Apakah justru ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk ibu hamil tersebut mendapatkan dosis vaksin? Oke, kita sangat berharap bahwa seluruh ibu hamil bisa divaksin, prinsipnya itu. Namun kita kalau tanya, pasti semuanya? Ya tidak. Pasti ada hal-hal yang ada persyaratan. Oleh karena itu akan dilakukan suatu screening. Screeningnya apa? Screeningnya salah satunya tadi bahwa ya sama dengan yang lain, misalkan suhu, kalau di atas ibu hamil lagi demam ya pasti tidak. Yang kedua soal tensi. Kita tahu ada ibu hamil itu ada suatu penyakit yang kadang menyertai pada keadaan kondisi ibu hamil, namanya preeklamsia. Nah itu tensinya batasannya 140-90. Artinya kalau yang umum 180, mungkin kalau ibu hamil 140-90 harus dilihat dulu nih, ini kenapa nih? Ada hubungannya dengan penyakit pada kehamilan tadi nggak? Preeklamsi nggak? Juga dilihat hal yang lain. Dan yang ketiga, kita juga bisa melihat kalau udah ada preeklamsi itu, ya kita lihat ada penyertanya nggak? Misalkan kepalanya pusing, ada nyeri ulu hati, segala macam. Tentang hal yang lain,
masalah komorbid pada ibu hamil, seyogianya ibu hamil yang punya komorbid ini harusnya bisa diberikan vaksin. Namun dalam kondisi terkontrol, artinya misalkan dia punya penyakit asma, punya penyakit liver, selama kondisinya terkontrol, ya boleh dilakukan vaksin. Tapi kalau lagi datang tiba-tiba dia sesek, tensinya naik, atau ada gulanya lagi naik, ya jangan dulu lah, kita tunda dulu. Begitu juga soal usianya ya. Usianya juga yang kita rekomendasikan di atas 13 minggu. Baik, jadi memang perlu juga sepertinya untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungan terkait kondisi si ibu hamil begitu ya dok ya. Dok, nanti kita masih akan lanjutkan perbincangan ini tapi kita harus jeda dulu. Jadi dokter jangan kemana-mana, pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.